Sebagai aparatur sipil negara, kita semua pasti pernah dong ngerasain ini. Sebuah program unggulan yang kita siapkan matang-matang, tiba-tiba mandek. Atau anggaran yang tadinya cukup, tahu-tahu membengkak tanpa peringatan. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas gimana caranya mengubah semua kerentanan itu jadi kekuatan. Yuk kita belajar bareng cara mengubah risiko jadi peluang. Pernah nggak sih, Anda dibuat pusing karena proyek infrastruktur strategis yang lagi dikerjakan ternyata terhambat, atau mungkin anggaran buat program layanan publik yang krusial tiba-tiba aja membengkak? Ini bukan cuma cerita, ini tantangan nyata di lapangan. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya kita sebagai abdi negara bisa membalikan keadaan? Mengubah semua ketidakpastian ini jadi sebuah keunggulan strategis? Jawabannya dimulai dari sini nih. Kita harus sadar dan menerima satu fakta. Setiap program, setiap kebijakan, setiap proyek yang kita kerjakan, mau itu di tingkat desa sampai tingkat nasional, itu punya satu benang merah yang sama. Apa itu? Ketidakpastian. Tapi ini bukan berarti pertanda kegagalan loh. Justru ini adalah sebuah realitas yang kalau kita cerdas, bisa banget kita kelola. Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama, tantangan di depan mata. Jadi gini, sebelum kita bisa menaklukkan sebuah risiko ya, kita harus berani dulu dong buat menatap dan memahami risiko itu sendiri. Ini adalah langkah paling dasar, paling fundamental untuk bisa menyukseskan pelayanan publik. Jadi, apa sih sebenarnya manajemen risiko itu? Gini deh, lupakan dulu bayangan dokumen tebal yang rumit. Anggap aja manajemen risiko ini sebagai GPS untuk proyek kita. Ya, ini adalah proses yang sistematis buat memetakan jalan, mengidentifikasi di mana aja potensi macet atau jalan rusak, terus kita analisis dampaknya, dan yang paling penting, kita siapkan rute alternatif biar kita tetap sampai ke tujuan dengan selamat dan pastinya tepat waktu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Bagian 2, mengenal dan menilai risiko. Disinilah kita akan mengubah teori-teori tadi menjadi aksi nyata, sesuatu yang bisa langsung Anda terapkan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai ASN. Semuanya itu dimulai dari 2 langkah awal yang kelihatannya simple tapi kuat banget dampaknya. Pertama, identifikasi risiko. Coba deh, kumpulin tim Anda, terus tanyain bareng-bareng. Kira-kira apa aja skenario terburuk yang bisa terjadi di proyek ini? Nah, kalau daftarnya udah ada, lanjut ke langkah kedua, asesmen risiko. Dari semua kemungkinan itu, coba pilah mana yang dampaknya paling merusak dan mana yang paling mungkin terjadi. Dan ini poin yang krusial banget. Seringkali tantangan terbesar kita itu bukan mengelola resiko yang udah kelihatan di depan mata. Misalnya vendor yang telat. Bukan. Justru yang paling bahaya adalah resiko yang nggak pernah kita sadari. Resiko yang sembunyi. Contohnya, perubahan regulasi yang mendadak, atau penolakan dari masyarakat yang sama sekali nggak kita duga. Inilah kenapa proses identifikasi yang menyeluruh di awal itu jadi kunci utamanya. Oke, sekarang kita udah punya nih daftar potensi risikonya. Langkah selanjutnya di bagian 3 adalah mengukur kekuatan risiko. Kenapa? Karena nggak semua risiko itu levelnya sama. Ada yang cuma kayak kerikil kecil di jalan. Ya agak ganggu, tapi kita tetap bisa jalan. Tapi ada juga yang bentuknya batu besar yang benar-benar bisa menghentikan laju proyek kita. Buat ngukurnya, kita bisa pakai alat bantu visual yang sangat berguna ini. Namanya matriks probabilitas dan dampak. Cara bacanya gampang kok. Sumbu yang ke atas itu nunjukin seberapa mungkin sebuah risiko terjadi, terus sumbu yang ke samping itu mengukur seberapa besar dampaknya, kalau itu beneran kejadian. Nah, tugas kita simpel, petakan setiap risiko yang udah kita identifikasi tadi ke dalam kotak-kotak di matriks ini. Dan ini dia poin kuncinya. Jangan sampai energi Anda habis untuk menangani semua risiko dengan porsi yang sama. Itu nggak efektif. Fokuskan perhatian dan sumber daya Anda ke kotak yang ada di kanan atas. Nah, itu dia zona prioritas utama. Isinya adalah risiko-risiko yang kemungkinan terjadinya tinggi dan dampaknya besar. Disinilah semua perhatian kita harus tercurah. Sip! Kita sudah tahu mana risiko yang paling berbahaya. Sekarang, di bagian 4, saatnya kita bergerak. Kita beralih dari cuma menganalisis masalah menjadi pencipta solusi. Kita akan menyiapkan rencana A dan tentu saja rencana B. Ada 2 jenis perencanaan yang penting banget buat kita tahu bedanya. Pertama, perencanaan skenario. Ini tuh kayak seorang ahli strategi yang main catur. Dia selalu bertanya, gimana kalau nanti terjadi krisis ekonomi? Gimana kalau tiba-tiba muncul teknologi baru? Tujuannya adalah membangun strategi yang fleksibel. Nah, kalau perencanaan kontingensi, ini lebih taktis. Ini adalah plan B kita yang konkret. Jika risiko X terjadi, maka kita akan langsung melakukan langkah Y dan Z. Ini semua tentang kesiapan operasional di lapangan. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, puncaknya. Momen di mana semua analisis, identifikasi, dan perencanaan kita diuji.
Yaitu saatnya kita harus memutuskan di tengah keraguan. Sebagai ASN, kita harus ingat, keputusan kita itu dampaknya langsung ke hajat hidup orang banyak. Karena itu, coba deh pegang prinsip-prinsip ini sebagai kompas Anda. Pertama, selalu gunakan data, jangan asumsi. Kedua, selalu pikirkan dampaknya untuk publik. Ketiga, siap beradaptasi kalau situasi berubah. Keempat, komunikasikan keputusan Anda secara terbuka dan transparan. Dan yang terpenting, jadikan setiap hasil, entah itu sukses atau gagal, sebagai pelajaran yang berharga. Nah, ini adalah inti dari seluruh obrolan kita hari ini. Menjadi seorang pengambil keputusan yang hebat itu bukan berarti Anda jadi anti risiko. Justru sebaliknya. Keputusan terbaik itu lahir dari pemahaman yang mendalam terhadap risiko apa saja yang ada, dan adanya rencana yang matang untuk mengelolanya. Inilah yang membedakan antara keputusan yang gegabah dengan keputusan yang berani dan terukur. Jadi, saya mau menutup sesi kita dengan sebuah tantangan, khusus untuk Anda semua, rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia. Dengan pemahaman baru ini, coba pikirkan, risiko apa dalam pekerjaan Anda yang akan Anda identifikasi, analisis, dan ubah menjadi sebuah peluang mulai hari ini. Semua itu demi satu tujuan, melayani negeri dengan jauh lebih baik.